Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi pada PT Sedaya Sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Roman Alhamami, NIM 2406011711356. Nah, hal yang akan kita bahas pada kali ini ialah yang pertama ada latar belakang, lalu tentang PT Sedaya Sejahtera itu sendiri, lalu ada visi misi, struktur organisasi, penentuan domain yang akan digunakan, self assessment, lalu yang terakhir analisis, rekomendasi, dan kesimpulan. Sebelumnya, apa sih yang melatar belakangi kita mengaudit sistem informasi pada PT Sejahtera ini? Yaitu yang pertama, data dan informasi di PT Sedaya Sejahtera ini sudah menjadi aset penting dalam perusahaan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan penyalahgunaan data dan informasi, maka dari itu perlunya audit dalam suatu perusahaan. Kebijakan keamanan sistem merupakan aspek yang sangat penting dari sistem informasi. Audit sistem informasi ditujukan solusi untuk tingkat keamanan sistem informasi. Lalu, melakukan audit sistem informasi perlu dilakukan standar yang baik, yang sebanding dengan standar hak milik perusahaan. Nah, selanjutnya informasi mengenai PT Sedaya Sejahtera yang berada di alamat Jalan Tirtosodo Timur, Banyumanik, Semarang. PT Sedaya Sejahtera itu sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang interior, eksterior, furniture, reklame, dan penyedia barang pendukung industri. PT Sedaya Sejahtera ini didirikan di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 24 Februari 1999, yang pada awalnya perusahaan hanya bergerak di bidang properti, khususnya furniture. Namun saat ini PT Sedaya Sejahtera telah mengalami kemajuan untuk melebarkan sayapnya di bidang interior, eksterior, serta penyedia barang pendukung industri lainnya. Hal itu dibangun secara modern, dilengkapi dengan sistem dan peralatan yang terkini untuk mendukung kelancaran operasional dan kinerja perusahaan guna memberikan manfaat yang maksimal. Selanjutnya kita ke visi dan misi. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan properti furniture terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Lalu terdapat misi, yaitu menyediakan furniture yang dengan kualitas yang terjamin dan tahan lama. Lalu menyediakan pelayanan terbaik yang menyenangkan dan berkesan bagi pelanggan. Selanjutnya terdapat struktur organisasi, yang mana terdapat IT manager yang paling atas, lalu terdapat HD atau helpdesk, sistem analis, sistem developer, technical support, sistem administrator. Nah, IT manager itu lalu lanjut ke manajer Sedaya sistem informasi, lalu ke superior developer, dan ada supervisor technical support yang dikepalai oleh IT manager itu sendiri. Selanjutnya penentuan domain, yaitu dengan desain faktor. Desain faktor terbagi menjadi 4. Yang pertama untuk menentukan enterprise strategi perusahaan, yang kedua menentukan enterprise goal dari perusahaan, yang ketiga menentukan risk profile perusahaan, yang keempat menentukan IT related issue perusahaan. Nah, yang pertama desain faktor 1, yaitu enterprise strategi. Dari tahap desain faktor ini adalah tahap mengidentifikasi strategi bisnis perusahaan. Penilaian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara IT manager di PT Sedaya Sejahtera. Didapatkan growth dengan nilai 4, innovation dengan nilai 3, client service dengan nilai 5, cost leadership dengan nilai 4. Selanjutnya desain faktor 2 atau enterprise goal. Dalam tahap ini, desain faktor 2 adalah tahap untuk mengidentifikasi tujuan bisnis yang ingin dicapai perusahaan. Penilaian ini dilakukan melalui wawancara kepada IT manager PT Sedaya Sejahtera. Nah, didapatkannya EG01 poin 5, EG02 dapat poin 4, EG03 dapat poin 3, dan seterusnya sampai EG13 ya. Selanjutnya desain faktor 3 atau risk profile.
Dalam desain faktor 3 ini merupakan tahap mengidentifikasi resiko yang dimiliki perusahaan. Penilaian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada IT manager dan manajer sistem informasi daya. Nah, bisa dilihat desain faktor 3 ini yaitu IT risk profile dengan nilai yang didapatkan seperti berikut. Lalu yang terakhir atau desain faktor 4 yaitu membahas tentang IT issue. Tahap desain faktor 4 adalah tahap yang mengidentifikasi permasalahan IT pada perusahaan. Penilaian ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan manajer sistem informasi perusahaan. Nah, dapat Anda lihat hasil dari desain faktor 4 ini. Selanjutnya, domain yang akan kita gunakan yaitu dapatkannya domain APO11 yaitu Manage Quality, lalu ada domain APO12 Manage Risk, dan yang ketiga PAI 04 yaitu Manage Availability dan Capacity. Selanjutnya kita masuk ke self assessment untuk domain. Nah, yang pertama untuk domain APO11 atau Manage Quality yaitu memastikan penyampaian solusi dan layanan yang konsisten untuk memenuhi persyaratan kualitas perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, bisa Anda lihat hasil dari self assessment APO11. Nah, setelah dilakukannya self APO pada APO11, maka terdapat level yang dicapai di bagian APO18 sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita ke APO12 atau Manage Risk, yaitu mengintegrasikan manajemen risiko perusahaan terkait teknologi informasi dengan ERM keseluruhan dan menyeimbangkan biaya dan manfaat dari pengelolaan risiko perusahaan terkait teknologi informasi. Nah, ini berikut hasil self assessment dari APO12. Setelah dilakukannya self assessment pada APO12, maka dapat dilihat level-level yang terdapat pada APO12 sebagai berikut. Selanjutnya kita ke domain BAI 04 atau Manage Availability and Capacity, yaitu menjaga ketersediaan layanan, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan optimalisasi kinerja sistem melalui prediksi kinerja masa depan dan persyaratan kapasitas. Nah, hasil dari self assessment BAI 04 ini dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Nah, setelah dilakukannya self assessment pada domain BAI 04 ini, kita dapat melihat rating kriteria, lalu kita dapat melihat capability level yang dicapai. Selanjutnya kita ke analisis for the self assessment. Nah, di bagian analisis ini setelah melakukan self assessment pada 3 domain yaitu APO11, APO12 dan BAI 04, dan telah didapatkannya nilai capability level akhir pada setiap domain yang nantinya perusahaan akan diberikan rekomendasi yang dapat membantu dalam mencapai target-target tersebut. Maka dapat dilakukan tahap selanjutnya yaitu analisis gap. Nah, di analisis gap ini kita dapat melihat domain APO11 mencapai capability 4, namun capability yang ingin dicapai capability yang ingin dicapai 5, sehingga terjadi gap 1. Selanjutnya ada APO11 capability level saat ini 3,
namun yang ingin dicapai 5, sehingga gapnya 2. Dan yang terakhir PAI 04, capability yang dicapai saat ini 3, capability level yang dicapai 5, dan gapnya 2. Selanjutnya kita ke rekomendasi. Nah, yang pertama, pada analisis yang telah dilakukan terhadap domain APO11, manajemen kualitas nilai capability level maksimal yang dapat dicapai ada 5. Kriteria yang belum tercapai dapat dilihat pada tabel analisis, sehingga untuk mencapai capability level 5 hanya perlu memenuhi 4 aktivitas bernilai capability level 5. Lalu yang kedua, pada analisis yang telah dilakukan pada domain APO12 mengelola definisi persyaratan nilai capability level maksimal yang dapat dicapai yaitu 4. Kriteria yang belum tercapai dapat dilihat pada tabel analis. Lalu yang ketiga, pada analisis yang telah dilakukan pada domain PAI 04 mengelola perubahan organisasi nilai capability level maksimal yang dapat dicapai yaitu 5. Kriteria yang belum tercapai dapat dilihat pada tabel analis. Dan yang keempat, dengan evaluasi yang dilakukan secara efektif terhadap pelayanan teknologi informasi, pelayanan yang menjadi misi utama menjadikan meningkatnya dan akan membantu keberhasilan bisnis perusahaan. Lalu yang kelima, melaksanakan audit sistem informasi dengan rutin. Dengan dilakukannya hal tersebut secara rutin dapat menjadi bahan evaluasi agar PT Sedaya Sejahtera dapat mengembangkan sistem informasi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu melaksanakan evaluasi secara berkala dari target-target terhadap layanan teknologi informasi. Dengan melakukan evaluasi secara berkala tersebut nantinya dapat terjadi keselarasan dengan tujuan perusahaan yang nantinya akan membantu keberjalanan bisnis perusahaan. Nah, selanjutnya kita mencapai ke kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini, framework yang digunakan dalam proses audit sistem informasi pada PT Sedaya Sejahtera yaitu menggunakan KOPI 2019 dengan dilihatnya 4 desain faktor yang telah terdapat pada framework tersebut, yaitu strategi perusahaan, tujuan perusahaan, risiko teknologi informasi, dan masalah terkait teknologi informasi itu sendiri. Dari hasil analisa yang dilakukan didapatkan 3 domain yang mana akan digunakan untuk melakukan audit sistem informasi, yaitu domain APO11, APO12, dan yang terakhir PAI 04. Sehingga didapatkannya nilai-nilai di setiap domain pada self-assessment dan capability level. Maka didapatkannya gap analis untuk mengetahui jarak dari nilai domain untuk kondisi yang ada di lapangan dengan tingkat yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, hasil akhir dari audit ini adalah didapatkannya rekomendasi untuk PT Sedaya Sejahtera hingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan hingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai dengan itu. Maka tujuan perusahaan nantinya akan dapat tercapai dengan baik. Terima kasih telah menonton. Sebelumnya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.